Gaza has reached a dangerous new low. The exchange of fire across the blue line is very worrying. It must stop. Moving more than 1 million people across a densely populated war zone to a place with no food, water or accommodation when the entire territory is under siege is extremely dangerous and in some cases simply not possible. Halo pemirsa, Anda menyaksikan laporan khusus tragedi kemanusiaan di Gaza akibat perang Hamas dengan Israel yang berkecamuk dan telah berlangsung selama sepekan. Inilah spesial report perang Israel-Hamas bersama saya, Anggi Hasibuan. Pemirsa, kami langsung saja coba ilustrasikan perkembangan situasi dalam perang Hamas-Israel ini. Kami punya beberapa ilustrasi mengenai peta. Yang pertama kami akan tampilkan adalah peta Gaza. Pemirsa, ini ilustrasinya. Titik-titik yang Anda saksikan ini, pemirsa, ini adalah lokasi dari kedua belah pihak yang melaporkan terjadinya serangan. Memasuki sepekan konflik, korban jiwa terus berjatuhan karena yang paling paham atau yang paling tidak paham kapan roket ini menghantam, kemana rudal menargetkan adalah warga sipil tentunya. Kemudian juga Hamas serang Israel, warga meninggal, Israel balas pakai serangan udara, warga Gaza juga tewas. Kita coba zoom ke wilayah di depan saya ini, pemirsa. Memasuki sepekan perang, wilayah Gaza hampir merata dampak dari serangan udara Israel. Lebih dari 1 juta orang di jalur Gaza Utara sudah diperintahkan untuk mengungsi ke selatan. Dan Israel sepertinya sedang mempersiapkan ini serangan darat. Sedangkan pihak Hamas mendesak warga untuk tetap tinggal. Dan untuk tidak menuruti perintah Israel. Perintah ini menimbulkan kepanikan di warga sipil dan pekerja bantuan internasional yang sudah berjuang di bawah serangan udara Israel dan juga blokade wilayah yang dikuasai oleh Hamas. Sementara itu, kelompok bantuan internasional memperingatkan krisis kemanusiaan memburuk setelah Israel menutup masuknya pasokan dari Mesir ke 2,3 juta penduduk Gaza. Strategi Israel adalah memutus total bahan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar agar Gaza terisolasi dan Hamas menyerah. Nah, kemudian pemirsa, kami ajak Anda untuk bergeser ke Israel. Jadi kawasan Israel ini juga dihantam serangan kejut dari Hamas dengan strategi menyerang dari banyak titik, sehingga pihak Israel terlihat agak kewalahan karena begitu masifnya serangan Hamas. Laporan kerusakan dan korban tewas terus berdatangan dari wilayah-wilayah di Israel. Tidak semua roket dari Hamas ini bisa masuk ke Israel karena Israel punya sistem perlindungan udara yang mumpuni sehingga roket Hamas bisa dilumpuhkan sebelum mengenai sasaran. Militer Israel mengatakan lebih dari 1.300 orang termasuk 222 tentara tewas di Israel. Ini adalah jumlah yang sangat besar yang belum pernah terjadi sejak perang tahun 1973 dengan Mesir dan Suriah yang berlangsung berminggu-minggu pada saat itu. Israel mengatakan tentaranya juga memburu jejak sekitar 150 orang yang diculik dalam serangan Hamas pada Sabtu lalu. Sementara itu, Parlemen Israel menyetujui pemerintahan persatuan darurat pada Kamis malam dan melantik Benny Gantz dan 4 menteri lainnya untuk bertugas di Kabinet Keamanan bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pemerintah Israel berada di bawah
tekanan kuat dari masyarakat untuk menggulingkan Hamas yang sudah menguasai Gaza sejak tahun 2007, Israel sudah mengerahkan sekitar 360.000 tentara cadangan dan mengancam akan memberikan tanggapan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap serangan luas Hamas. Kita bergeser ke Hizbullah, pemirsa, ke Lebanon, bahwa pekan ini perang Hamas-Israel dikhawatirkan akan meluas karena Hizbullah Lebanon juga melakukan serangan. Hizbullah meluncurkan rudal mengenai Jaradah dekat Diara. Israel kemudian membalas dengan tembakan artileri ke arah Lebanon Selatan. Israel sendiri menyebut mereka melakukan operasi di wilayah Lebanon sebagai balasan atas tindakan Hizbullah itu sendiri. Dan faktanya kehadiran serangan Hamas dan Hizbullah ke wilayah Israel ini cukup membuat sibuk militer Israel. Baik, itu dia ilustrasi selama sepekan ini, pemirsa. Banyak warga Palestina yang terluka, termasuk juga sejumlah anak-anak. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa di jalur Gaza Tengah. Sejumlah warga Palestina berdatangan ke rumah sakit. Banyak diantaranya merupakan anak-anak. Mereka mengalami luka serius akibat serangan. Remaja juga dialami oleh warga Israel. Seorang remaja berusia 19 tahun meninggal dunia dalam serangan rudal di Abu Ghosh pada Sabtu lalu. Kami juga akan mengajak Anda untuk melihat apa kondisi terkini dari Israel. Sudah bergabung dengan kami dari luar studio, ada Tadeo Aryo di Tel Aviv. Tadeo, Aryo, selamat malam waktu Indonesia. Ya, Aryo, mungkin suaranya masih di mute ini. Saya belum bisa mendengarkan suara Anda. Ya. Malam, Mas Anggi, saya Dio. Ya, baik. Tadi jadi kondisi sekarang di sana itu seperti apa? Tadi kami punya gambar terakhir, sirene itu sempat dibunyikan di seluruh Tel Aviv. Kondisinya seperti apa? Beneran sekarang ini barusan aja ada ledakan, jadi saya tidak tahu kalau meetingnya bisa lama, tapi saya harap tidak apa-apa. Oke, kamu tidak ada berusaha untuk keluar dari Israel karena kemarin juga sempat diberita sampai di Indonesia itu warga di sana itu berebutan untuk keluar dari Israel. Kamu sendiri seperti apa? Untuk sekarang, masyarakat tetap mendengarkan instruksi dari pemerintah wilayah. Jadi untuk kami, saya dari kampus tidak ada instruksi untuk keluar. Justru kita harus tetap di dalam gedung dan tidak keluar-keluar, dan untuk bertransportasi ke wilayah lain ada banyak blokade dan checkpoint. Oke. Alasan Dio sendiri untuk bertahan di sana, Dio? Karena tidak ada instruksi untuk kami keluar. Kalau saya ada instruksi dan diperbolehkan, saya akan keluar. Tapi sekarang kami tetap diinstruksikan untuk tinggal di dalam. Jadi menurut saya paling aman tetap untuk mendengarkan instruksi tersebut. Oke, sekarang kondisinya kita melihat saling balas antara Hamas dan militer Israel itu belum mereda juga gitu ya, masih terus terjadi. Bagi warga yang berada di Israel pada saat ini, melihat kondisi ini seperti apa? Warga Israel sekarang tentu semuanya tegang situasinya, karena banyak dari saudara mereka, teman-teman, dan banyak teman saya pun yang dibawa masuk ke wilayah konflik untuk bergabung dalam tentara dan melindungi masyarakat yang ada di sana. Jadi banyak pun teman-teman, dan saya kenal beberapa teman yang hilang dari Israel karena mereka diculik bawa ke Gaza. Oke, apakah menurut Anda saat ini aman wilayah Anda berada? Tidak tahu, karena barusan saja ada suara ledakan, jadi saya nggak tahu kalau sekarang aman atau enggak. Oke, Tadeo, kami mengharapkan yang terbaik untuk Anda dan tetap selamat di sana, dan terima kasih sudah bergabung di Special Report malam hari ini. Anda kembali menyaksikan Special Report berkenaan dengan konflik Hamas-Israel yang kini dikhawatirkan skala konflik akan meluas menjadi perang kawasan. Beberapa jam setelah Hamas menyerang, Amerika mulai memindahkan kapal perang dan pesawat ke wilayah terdekat Israel agar siap memberikan apapun yang dibutuhkan Israel untuk merespons. Kami ajak Anda untuk mendalami laporan ini. Kemudian, kelompok kapal induk kedua berangkat dari Norfolk, Virginia pada hari Jumat. Sejumlah pesawat juga dipindahkan menuju ke pangkalan militer Amerika Serikat di sekitar Timur Tengah, dan pasukan operasi khusus kini membantu militer Israel dalam perencanaan, kemudian intelijen. Nah, penebalan alutsista ini mencerminkan kekhawatiran Amerika Serikat bahwa pertempuran mematikan antara Hamas dan Israel ini bisa meningkat menjadi konflik regional yang lebih berbahaya.
Jadi, misi utama kapal dan pesawat tempur tersebut saat ini adalah membangun kehadiran kekuatan yang menghalangi Hizbullah, Iran, atau pihak lain untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun pasukan yang dikirim Amerika Serikat ini mampu dilakukan atau melakukan lebih dari itu. Amerika juga mempercepat pengiriman amunisi dan pencegat untuk perjuangan Israel melawan Hamas. Amerika kemudian menyediakan sejumlah personil dan amunisi yang sangat dibutuhkan Israel. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengumumkan bahwa tim kecil operasi khusus kini membantu Israel dalam bidang intelijen dan juga perencanaan. Meskipun untuk saat ini mereka tidak ditugaskan untuk menyelamatkan sandera. Amerika Serikat juga meminta perusahaan-perusahaan Amerika untuk mempercepat pesanan senjata oleh Israel yang sudah ada dalam buku mereka. Jadi salah satu upaya yang paling utama adalah dengan mempercepat pengiriman amunisi untuk sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Baik, kita lanjutkan. Bahwa Presiden Joe Biden mengatakan pada hari Selasa kemarin bahwa memasok amunisi dan sistem pertahanan udara Iron Dome adalah prioritas utama. Nah, kami meningkatkan bantuan militer tambahan termasuk amunisi dan pencegat untuk mengisi kembali Iron Dome. Presiden ini menyebutkan akan memastikan bahwa Israel tidak kehabisan aset penting untuk mempertahankan kota dan warganya. Ini menurut pernyataan dari Presiden Amerika Serikat. Rudal Iron Dome menargetkan roket yang mendekati salah satu kotanya. Jadi menurut Raytheon, Israel ini punya 10 sistem Iron Dome untuk melindungi kota-kotanya. Dimulai dengan serangan dari Hamas pada Sabtu kemarin yang sudah menembakkan lebih dari 5.000 roket ke Israel. Ini sebagian mampu dicegat oleh Iron Dome. Nah, Raytheon memproduksi sebagian besar komponen rudal untuk Iron Dome di Amerika Serikat dan Angkatan Darat memiliki 2 sistem Iron Dome dalam persediaannya. Kita bergeser lagi datanya. Kapal induk Amerika yang digeser ke Israel ini akan bertugas menyediakan sejumlah opsi. Di antaranya adalah pusat operasi komando dan kontrol utama dan bisa melakukan perang informasi. Jadi dia bisa meluncurkan dan memulihkan pesawat I-2 Hawkeye yang dikenali sebagai radar berbentuk cakram. Kemudian pesawat-pesawat ini juga akan memberikan peringatan dini dan mendeteksi peluncuran rudal dari pihak musuh atau dalam hal ini yang menurut mereka adalah Hizbullah dan juga dari Hamas. Kemudian Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall mengatakan pada hari Selasa di sebuah acara bahwa mereka meningkatkan 2 kali lipat mengarahkan unit-unit untuk tetap standby, untuk yang mau kembali ke Amerika tetap standby. Siapa tahu nanti Israel membutuhkan. Begitu. Baik, kita akan geser dulu kapal perangnya, pemirsa, kita lanjutkan malam hari ini. Jadi Amerika Serikat masuk ke konflik ini karena khawatir pihak asing juga akan memanfaatkan situasi dan masuk ke perang Hamas Israel. Padahal pemirsa, Amerika juga pihak asing yang ikutan masuk dengan dalih melindungi sekutu. Respons dan reaksi dari dunia internasional ini bisa memperkeruh situasi saat ini ataupun sebaliknya bisa mendamaikan konflik ini. Jadi selain Amerika yang juga aktif merespons adalah Iran. Kita bisa tampilkan datanya. Jadi Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullah ini mengatakan pada hari Kamis, jika pemboman Israel terhadap Gaza terus berlanjut, perang kemungkinan akan terjadi di front line yang merujuk pada kelompok pejuang Lebanon Hizbullah. Jika banyak pihak yang menyebut aksi Hamas adalah brutal, maka serangan udara ke Israel, ke permukiman warga di Gaza juga tidak ada bedanya. Sehingga justru reaksi publik dunia ini bisa berubah melihat situasi sekarang. Namun pertanyaan yang muncul adalah seputar sejauh mana Iran ini dalam serangan mendadak yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilancarkan oleh Hamas ini terlibat. Begitu. Jadi para pejabat Hamas sebenarnya dari hari pertama ini membantah Iran terlibat langsung dalam perencanaan serangan atau memberikan lampu hijau terhadap serangan. Dan hingga saat ini tidak ada juga pemerintah di seluruh dunia yang bisa membuktikan langsung Iran mendalangi serangan tersebut. Namun banyak juga yang menunjukkan kemudian berasumsi bahwa Iran ini pernah memberikan sponsor terhadap Hamas yang mencakup misalnya pelatihan, pendanaan, dan penyediaan senjata. Begitu. Selanjutnya, Amerika turun tangan, Uni Eropa mendukung Israel. Jadi Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen sudah menjadi salah satu pemimpin Uni Eropa yang vokal sekali mendukung Israel sejak serangan Hamas. Kemudian dukungan serupa juga datang dari Inggris. Pemerintah Inggris mengatakan pihaknya mengerahkan 2 kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris ke Mediterania Timur dalam beberapa hari untuk menunjukkan dukungan kepada Israel. Selanjutnya, kemudian juga pesawat pengintai dari Inggris juga mulai berpatroli untuk melacak kemungkinan adanya transfer senjata kelompok tertentu.
Next, kita akan ke Mesir. Mesir sekarang berusaha untuk membujuk Israel dan Amerika untuk mengizinkan mengirim bantuan kemanusiaan lewat perbatasan. Presiden menyebutkan bahwa pengiriman segera bantuan ini sangat penting melalui perbatasan Mesir. Ketika Israel menutup wilayah kantong Palestina, satu-satunya jalan adalah melalui perbatasan Mesir. Tapi sekali lagi harus berbicara dulu dengan Israel dan juga Amerika. Next, kita bergeser ke Turki. Turki, ini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan minta Amerika Serikat untuk berupaya mengurangi ketegangan. Jangan dicampur-campur lagi begitu karena situasinya sudah panas, apalagi mengirimkan kapal induk begitu. Nah, kata Erdogan ini juga penting sekali untuk semua pihak supaya menahan diri karena Turki juga tidak mau konflik ini bisa menyebar kemana-mana bahkan ke wilayah mereka. Nah, dalam perkembangannya pemirsa, Turki juga sedang mengadakan perundingan untuk pembebasan sandera sipil yang ditahan oleh Hamas. Presiden Recep Tayyip Erdogan sudah menginstruksikan para pejabat Turki untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Hamas. Begitu. Next, kita akan bergeser. Selanjutnya adalah PBB. Kalau PBB bagaimana? Ini pertanyaan kita ya. Jumlah orang yang mengungsi lebih dari 400.000. Kemudian kemarin juru bicara PBB Stefan Dujarric ini mengatakan situasi kemanusiaan kemudian juga semakin parah, pasokan bahan bakar semuanya terputus, makanan, listrik, air, dan dari ke hari ini situasinya juga makin tidak menentu. Dan apalagi dengan tambahan adanya instruksi dari Israel yang minta supaya lebih dari 1 juta warga Gaza untuk mengungsi. Ini juga semakin mengkhawatirkan. Ada pernyataan pemirsa bahwa ketika nanti warga ini mengungsi, ini juga menjadi open front dan berbahaya bagi mereka tidak bisa berlindung. Kita lanjutkan. Jadi persoalan apa yang sedang terjadi di Gaza ini sebenarnya bukan soal kalah atau menang. Tapi nasib warga Gaza tidak menentu tanpa titik terang. Pertanyaannya adalah mengapa dunia internasional seolah tidak bisa membantu dan bagaimana Indonesia seharusnya mengambil langkah untuk turun tangan saat dukungan pada Palestina tidak lagi satu. Kami hadirkan liputan khusus Yohana Margareta dan juru kamera Sinta Novita. There is no time to lose. Every moment counts. Indonesia will not back an inch in our support for Palestinian statehood. Konflik Israel-Palestina kembali mengguncang. Lagi-lagi, ribuan korban tewas dan luka berjatuhan karena perang. Serangan balasan Israel pada Hamas belum berhenti, dan hal ini memicu gelombang aksi protes di seluruh penjuru bumi. Massa dari sejumlah negara termasuk Indonesia turun ke jalan, menuntut agar perang segera dihentikan. Ya pemirsa, aksi dukungan terhadap Palestina terus bergulir khususnya bagi warga Gaza sendiri. Tidak hanya di dunia internasional tapi juga di Indonesia. Salah satunya yang sering terjadi di Jakarta. Tepatnya kali ini ada banyak sekali kelompok atau elemen masyarakat yang berdemonstrasi di depan kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat ini. Mereka berkumpul turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka agar Amerika menghentikan dukungan terhadap Israel. Ini merupakan baru salah satu saja aksi dari serangkaian aksi massa yang berdemonstrasi untuk mendukung Palestina dan khususnya warga Gaza. Para hadirin sekalian, tolong diperhatikan satu dengan yang lain. Pak Ansor, apa yang menjadi tuntutan dari warga? Saya ingin sampaikan pesan kepada rezim Biden, pemerintah Amerika, bahwa bangsa Indonesia berdiri sangat kuat menentang segala bentuk penjajahan, dan kami ingin sampaikan kepada mereka bahwa bangsa Indonesia dan bangsa Palestina punya ikatan yang sangat kuat. Bagaimana Anda melihat konflik yang terjadi sekarang? Serangan yang kali ini terjadi seperti apa? Sesuai dengan pengalaman saya, ini adalah konflik terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Palestina. Kami tinggal di sana aja, kami sering kekurangan bahan makanan, sering kekurangan BBM, nggak ada BBM sama sekali, apalagi yang lain-lainnya. Apalagi dalam kondisi seperti ini, Israel menutup rapat semua akses, baik akses listrik, kemudian BBM, makanan, dan lain sebagainya. Bisa kebayang mereka kondisi mereka saat ini bagaimana. Terima kasih Mas Iswan. Aksi solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina begitu luar biasa. Meskipun tidak serta-merta menyelesaikan konflik,
Tapi dukungan moral seperti ini tentunya berharga bagi warga terdampak konflik dan sekaligus pesan penting bagi dunia agar tidak acuh tak acuh pada bencana kemanusiaan di Gaza. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyatakan pentingnya peran Indonesia dan juga negara-negara lain untuk menghentikan perang secepat mungkin. Ini saya berada di ruang kerja dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Bapak Zuhair Al-Shun. Kita akan menanyakan apa yang benar-benar diharapkan oleh Palestina kepada Indonesia. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum, Mr. Zuhair. Nice to meet you. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mr. Zuhair, what's the current situation in Gaza right now? As you are following the latest development in Palestine, especially in Gaza nowadays, after all missiles and rockets destroying the houses, killing the people, what will be the situation? Situation is very tough and it's completely complicated. The people are suffering and there are no place even to live comfortable. This is the part of Gaza. This is the area now of Gaza, you know. It comes from Egypt, It comes from Palestinian territory through the borders here. But now Israel is block all assistance to be entered to Gaza territory. How did Arab countries respond? What will they do for Palestine? Everybody is trying to do. All Arab countries, Arabs, you know, they are supporting Palestinian, and they are with the struggle of Palestinian against the occupying power and occupation of Israel. You know, United States, UK, and some other parts from Europe who existed Israel in Palestinian territory for their interest, and they need to keep Israel for that. This is what we believe, and this is the fact. Unfortunately, it's unfair and injustice. We accepted two-state solution, but where is it? Where is it? This is our map. This is our land completely, and we accepted them to live with us together, but they refuse. They are refusing. Till now, they are refusing, and they are talking about peace. What kind of peace? They are cheating the people. They are cheating the public. Israelis, I'm sure that they are anti-peace and they are not working for that. This is what I believe. Okay, how is your view about Hamas? Hamas, you know, it's a part of Palestinian community, and they are having the right. As we are having the right, we are united. We are united and we are together. What do you expect from Indonesia? Indonesia can play very important in the international community. Politically issue is necessary for us now. We need to end the war. What is the best solution to end this war, according to you, sir? Only Israel should be drawn. That's all. Thank you, Mr. Zuhair, for the special opportunity. We hope for the best for Palestine and Gaza especially. Thank you so much. Dalam kesempatan yang sama, saya juga bertemu dengan komunitas warga Palestina di Indonesia. Mereka terus memantau perkembangan sanak keluarga mereka di Gaza. Sebagian besar menyatakan telah hilang kontak dengan keluarga mereka karena putusnya aliran listrik dan internet. Kali ini saya sudah bersama dengan komunitas warga Palestina yang ada di Indonesia, dan kali ini yang base camp-nya ada di Jakarta. Assalamualaikum semua. Bagaimana situasi keluarga yang saat ini ada di Gaza ataupun di Palestina? Sebenarnya kalau keluarga saya sendiri, alhamdulillah selama ini aman. Mereka baik-baik saja. Cuman tidak ada tempat yang aman atau yang bisa bilang itu 100% selamat dari serangan pesawat tentara Zionis Israel. Jadi dari masalah komunikasi sama keluarga sebenarnya terbatas sekarang. Seperti apa situasi terkini kondisi keluarga? Keluarga paman dari istri semuanya meninggal. Lebih dari 25 orang, berapa belas orang yang meninggal dari keluarga Azanin. Jadi ternyata seperti ini yang mereka rasakan. Saya orang Indonesia tapi
Saya yakin orang-orang Palestina di sana lebih merasakan itu. Tadi saya coba telepon umi saya, ibu dari istri, coba saya hubungi. Semoga insya Allah Bismillah, karena di sana kadang ada internet. Itu pun kalau bisa mungkin hanya beberapa menit dan terus hilang seperti itu. Tapi saya usahakan Bismillah. Ya mungkin sedang tidak ada sinyal juga seperti itu. Tapi panggilan terakhir Mbak kemarin istri pas telepon, mungkin saya bisa tunjukkan video kalau ini kakak dari istri kemarin telepon, ini dia. Jadi dihantui dengan teror serangan-serangan rudal seperti itu dari Israel ya? Setiap jam, setiap menit. Semoga cepat selesai permasalahan dan perang ini. Amin, amin. Insya Allah ya. Lalu sekarang pertanyaannya, langkah apa yang bisa diambil untuk mendorong redamnya konflik panjang Israel-Palestina ini? Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengatakan konflik Palestina dan Israel harus diselesaikan secara politik. Jika menyebutkan konflik tersebut merupakan masalah kemanusiaan yang sangat besar. Banyak sekali konsolidasi internasional dan juga peran Indonesia yang memang sudah dilakukan untuk kemudian mendorong kemerdekaan Palestina. Tapi sampai sekarang ternyata memang belum membuahkan hasil apapun. Nyatanya serangan-serangan dan juga konflik masih terus berlanjut. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Yusuf Kala yang juga memiliki banyak sekali pengalaman untuk mendamaikan banyak konflik tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Bapak, mengapa ini seolah Israel dan Palestina konfliknya tidak pernah menemukan titik terang, Pak JK? Ya, pertama kita prihatin dengan kondisi hari ini. Itu akibat suatu perang yang sudah lama antara Israel dengan Palestina. Setidak-tidaknya 75 tahun sebenarnya sejak tahun 48 itu. Nah, bagaimana kita atasi? Memang ini masalah dunia. Apalagi Israel lagi memblokade listrik, air, makanan. Itu kalau itu berlangsung ya tak usah lama, seminggu aja berlangsung itu mereka kehabisan makanan. Minggu depan mereka sudah kehabisan. Itu akan pelanggaran HAM yang besar. Walaupun memang juga ada yang dulu Hamas yang mendahului melanggar kemanusiaan itu. Tapi yang penting bagaimana sekarang ini dunia untuk bersama-sama kita itu semua untuk menghentikan tragedi kemanusiaan ini. Pak, dunia sudah banyak sekali bertemu, berkumpul, bahkan disuarakan di PBB. Indonesia pun juga sudah menyuarakan melalui Menlu kita. Tapi nyatanya tidak cukup kuat begitu untuk menghentikan ini. Apa yang kemudian bisa diharapkan siapa? Kalau soal PBB, sejak dulu memang Israel tidak pernah taat, tidak pernah melaksanakan segala resolusi PBB. Jadi jangan diharap bahwa Israel akan memenuhi resolusi-resolusi itu. Dia akan berjalan sendiri, apalagi didukung oleh Amerika dan juga beberapa negara Eropa. Mana menurut Bapak peran dan kontribusi negara-negara Arab sendiri untuk pembebasan atau kemerdekaan Palestina? Ya, Palestina itu bagaimanapun bagian daripada negara-negara Arab itu. Bahasanya Arab dan tentu juga tapi negara-negara Arab yang lainnya termasuk Saudi memang pandangannya tentu tidak seperti dulu lagi, tidak terlalu jelas mengutuk atau ingin tidak. Dia lebih bagaimana perdamaian itu dicapai. Dan memang itu solusi sebenarnya. Siapa yang bisa mendorong seluruh negara-negara itu untuk duduk bersama dan mencapai suatu kesepakatan? Ya, tinggal negara-negara Arab yang kuat, Turki, negara-negara sekitar itu. Nah, dengan memakai senjatanya yang dulu kan minyak kan, sehingga terjadi perdamaian, penyelesaian perang gitu kan, dan menguntungkan negara-negara Arab sebenarnya. Jadi kita harap seperti itu. Di dunia pada umumnya tentu, negara Asia pada umumnya pasti. Tapi memang saya lihat sekarang ini agak diam orang. Di Indonesia dulu, kalau di Indonesia kalau begini sudah ribut, sudah demo di mana. Sekarang lebih tenang. Kenapa demikian? Ya mungkin sibuk juga karena pemilu. Kedua
ini dramatis juga karena yang memulai menyerang itu Hamas. Jadi Israel dalam posisi membalas. Jadi mesti ada keseimbangan situ. Tapi sekali lagi yang paling dekat situ negara Arab itu. Baik. Terima kasih Pak Jika untuk waktunya. Terima kasih. Di tengah ketegangan konflik, krisis medis dan logistik bagi warga korban perang di Gaza tak terelakkan. Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan pendekatan diplomatik ke Mesir agar membuka pintu perbatasan bantuan ke Gaza. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Presidium MERSI, Dr. Sarbini Abdul Murad. Pak, Dr. Sarbini, bagaimana update terkini yang diterima MERSI tentang situasi di Gaza? Kondisi hari ini di Gaza sangat memburuk, sangat menegangkan, sangat berbahaya sekali. Korban terus berdatangan seluruh rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia di Gaza. Berapa banyak korban yang terdampak dari serangan Israel? Hampir 4.000-an, Pak. Yang luka-luka hampir 4.000-an, yang meninggal mungkin hampir 2.000-an ya. Ini terus akan meningkat terus. Dan oleh sebab itu stok obat-obatan di rumah sakit Indonesia, kemudian obat bius, kasa, benang itu semakin menipis. Ditambah dokter yang semakin lelah. Karena kita ketahui bahwa dokter terbatas, kemudian korban banyak, pasti mereka lelah. Apa rencana MERSI untuk kemudian membantu Gaza? Kita putuskan untuk mengirimkan tim medis dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Berapa banyak dan kapan dilaksanakan, Pak? Ada diperkirakan 5-7 orang relawan yang sudah punya pengalaman, dan kita mintakan dalam waktu yang sangat-sangat singkat mereka bisa berangkat ke sana. Nah, oleh sebab itu kami sangat minta kepada Kemlu untuk bisa melakukan pendekatan diplomatis dan persuasif dengan pihak Kemlu yang Mesir, sehingga arus barang kemudian arus manusia ini bisa masuk ke Gaza, sehingga kita bisa memaksimalkan bantuan, memaksimalkan tugas daripada dokter-dokter MERSI yang akan dikirim ke Gaza. Pak, boleh ditunjukkan akses jalur masuk untuk pengiriman bantuan itu seperti apa, dan jika sekarang ini sudah diblok oleh Israel, lalu ke depan harus melalui mana? Ya. Nah, kita masuk dari sini. Nah, sini ada pintu Rafah. Rafah kita masuk kemari. Kemudian posisi rumah sakit Indonesia daerah sini, Mbak. Gaza ini kecil, masih gini doang, kecil banget. Nah, daerah sini, daerah pertempuran daerah sini, Mbak. Ini daerah pertempuran daerah sini. Dan kalau terjadi penutupan, berarti di laut ini nggak bisa ada nelayan atau kapal-kapal yang untuk mendarat di pelabuhan Gaza. Kemudian bantuan kemanusiaan ini di stop di sini, Mbak. Ini nggak bisa masuk. Nah, bisa jadi pertimbangan Mesir karena pertimbangan resiko, atau bisa jadi dibom. Ini kalau masuk sini kan ini daerah kosong, ini bisa dibom oleh Israel. Nah, ini daerah utara, ini daerah RS, berarti kebantuan dari sini ini ditutup sama sekali. Berarti di sini ini adalah tembok penjara, makanya dikatakan Gaza penjara terbesar di dunia. Ini tembok sini, Mas, semua. Ini di sini diblok, sudah diblok dengan tembok yang tinggi, kemudian di sini diblok, sini diblok, ini ditutup, jadi akses itu sama sekali nggak bisa. Strateginya gimana? Jalan keluar lainnya? Ya, kita masih punya kesempatan, peluang dengan pendekatan kita dengan Mesir. Kalau memang Indonesia gagal melakukan pendekatan dengan Mesir, saya pikir bisa melibatkan negara-negara OKI. Karena gini, Pak, ini udah banyak korban. Apakah kita biarkan ini diblok, kemudian Israel dengan leluasa melakukan pembunuhan, terjadi genocide di situ, kemudian ditutup semua listrik segala macam, akses nggak bisa masuk? Saya pikir ini nggak bisa tutup mata. Nah, seperti yang Mbak katakan tadi itu benar. Jadi artinya semuanya harus cepat, berpatu dengan waktu. Karena ini bisa banyak korban lagi. Bukan korban dari Israel, malah korban karena apa? Karena mereka kekurangan makanan. Kemudian bayi-bayi kekurangan susu, kemudian luka, infeksi di mana-mana. Ini harus cepat ditanggapi oleh kita. Baik, terima kasih Dr. Sarbini. Kita upayakan yang terbaik untuk Gaza. Hingga saat ini, Rumah Sakit Indonesia di Gaza mengalami kesulitan melakukan pengobatan dan tindakan operasi untuk semua korban. Jumlah korban terus bertambah, fasilitas medis kehabisan tempat tidur untuk pasiennya. Darurat medis di Gaza tentu tidak bisa didiamkan begitu saja. Warga tidak lagi bertaruh nyawa karena senjata, tapi mereka tak berdaya karena luka-luka. Ya, pemirsa, ini adalah peralatan-peralatan yang biasa digunakan dan dibawa oleh tim medis, dokter, dan juga relawan untuk pergi ke Gaza menolong korban yang terdampak
perang atau konflik Israel Palestina. Dapat Anda lihat di sini banyak sekali peralatan medis yang digunakan untuk menolong dan membantu warga yang mengalami luka bakar dan juga patah tulang. Di sini namanya adalah orthopedic set. Dan tadi saya sempat juga memeriksa dan juga mengangkat beberapa peralatan. Memang ini sangat berat sekali. Ini ada bor untuk patah tulang dan juga ada beberapa perlengkapan lain. Jadi bisa dibayangkan bahwa tim medis, relawan dan juga dokter ini bebannya tidak hanya beban moral untuk bisa segera menolong warga, tapi juga secara fisik ini memang bebannya sangat luar biasa sekali karena peralatannya ini sangat banyak sekali yang harus dibawa sampai dengan bisa masuk ke titik lokasi yang membutuhkan bantuan medis di jalur Gaza. Dan tentu saja pemirsa, saat ini kita juga tahu bahwa Israel menggunakan bahan fosfor untuk senjata serangan ke Gaza, dan fosfor ini bisa berdampak pada manusia, itu mengakibatkan pelepuhan dan juga luka bakar yang sangat serius. Betapa sangat parah sekali dampak perang yang diakibatkan oleh Israel, serangan Israel ke Gaza yang saat ini diblokade untuk jalur keluar masuknya. Kita berharap perang ini segera selesai karena ini bukan lagi masalah wilayah tapi juga bencana kemanusiaan yang sangat luar biasa. Dari Jakarta, Yohana Margareta, Sinta Novita, Metro TV. Pemirsa, baru saja Anda melihat tadi adalah visual terkini dari Gaza. Informasi terkini pemirsa dari AP, sudah ada kesepakatan yang dicapai. Jadi jalur Rafah sudah boleh dibuka dan yang baru boleh keluar dari perbatasan Rafah adalah hanya orang asing. Jadi warga Gaza belum diperbolehkan untuk bisa keluar dari perbatasan Mesir. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan situasi di Gaza sudah mencapai titik terendah yang berbahaya. PBB kembali meminta agar Israel menghormati hukum internasional dan HAM. Our United Nations staff and our partners are working around the clock to support the people of Gaza. We mourn for our colleagues who have been killed, a number that is increasing by the day. I've been in constant contact with the leaders across the region, focus on ways to reduce suffering and prevent further dangerous escalation in the West Bank or elsewhere in the region, especially in southern Lebanon. The exchange of fire across the blue line is very worrying. It must stop. We need immediate humanitarian access throughout Gaza so that we can get fuel, food and water to everyone in need. Even wars have rules. International humanitarian law and human rights law must be respected and upheld. Civilians must be protected and also never used as shields. And all hostages in Gaza must be released immediately. It is imperative that all parties and those who have influence over them to do everything possible to achieve these steps. The situation in Gaza has reached a dangerous new low. Bicara soal PBB, konflik Timur Tengah, terutama konflik Palestina dan Israel ini seharusnya bisa dicari jalan keluar yang lebih damai jika resolusi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ditaati masing-masing pihak. Namun, kita tidak bisa pungkiri kehadiran pihak-pihak negara besar seperti Amerika Serikat dan Barat seringkali mementahkan usulan solusi di Palestina. Masihkah PBB bergigi? Lalu apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk menengahi konflik? Sudah bergabung dari luar studio Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB 2004 hingga 2007 sekaligus mantan pelapor khusus HAM PBB untuk Palestina, Profesor Makarim Wibisono. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih sudah hadir di Special Report. Tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Sekjen PBB ya, Prof, ya, mengenai situasi di Gaza yang mencapai titik terendah. Anda melihat kondisi saat ini seperti apa di sana? Kondisi saat ini sangat jelek ya. Ya, ini merupakan suatu tanda-tanda bahwa masyarakat internasional harus bergerak. Ya, karena ini bisa membuat bahwa
penduduk di Gaza akan hilang sama sekali. Dalam arti kata, mereka sekarang dalam posisi yang sangat terendah. Baik dari segi kesehatan, baik dari segi pangan, baik dari segi air, baik dari segi jalan keluar untuk bisa mereka menyelamatkan diri. Karena apa? Karena ada ultimatum dari Israel bahwa mereka harus meninggalkan wilayah utara untuk ke selatan. Sementara jalan keluar yang menuju Rafah tadi itu juga belum dibuka, baru hanya untuk orang-orang asing saja. Jadi mereka dibuat sedemikian rupa menjadi belum ada jalan keluarnya. Jadi oleh karena itu saya rasa ini waktu yang tepat buat semua pihak untuk mencari bagaimana solution bagi konflik yang ada di Palestina dan Israel itu yang berlangsung sejak lama sekali, ya. Nah, ini waktunya kita itu membuka jalan agar kita bisa mencapai sesuatu, agar bisa jadi pegangan untuk perdamaian dunia. Prof, bicara soal eksodus ya dan juga penyelamatan dari warga Gaza sendiri. Dari pengalaman Anda, ketika situasinya sudah seburuk ini, apakah mungkin kita melakukan intervensi humaniter, Prof? Ya, saya kemudian saya sudah pernah ke daerah Gaza ya, Pak. Ya. Jadi saya melihat bagaimana Gaza itu yang merupakan semacam seperti safari yang ada di puncak itu ya. Jadi semua di dalam wilayah yang ada beton tembok-temboknya dan sebagainya. Ada wilayah pantai di sebelah timur, tapi itu diadakan penjagaan kuat oleh Israel di sana. Jadi tidak mungkin bisa masuk tanpa diketahui oleh Israel di situ. Jadi oleh karena itu, maka situasi di Gaza itu sangat tergantung daripada bagaimana makanan, minuman ya dan juga alat kemanusiaan yang masuk ke wilayah Gaza. Tanpa ada yang usaha untuk memasukkan itu, boleh dikata tinggal butuh waktu saja bahwa semua penduduk di Gaza itu akan tidak ada. Baik, Prof, menurut Anda ini apakah pihak Israel dengan mengisolasi total ini termasuk kejahatan perang, Prof? Ya, ini kan kita tahu bahwa Dewan Kawan PBB sejak berkali-kali sudah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu harus ditarik mundur, ya. Karena ini kan pendudukan Israel pada wilayah Palestina. Apa istilahnya adalah occupied Palestinian territory, ya. Jadi wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Nah, jadi oleh karena itu, maka sudah diadakan dulu usaha-usaha untuk mengatasi masalah ini agar supaya ada jalan keluar. Jadi ada yang namanya jalan keluar untuk membentuk dua negara, two-way solution, ya. Tapi sekarang kelihatannya yang dominan di Israel itu adalah kelompoknya Netanyahu atau kelompok kanan, ya, yang intinya bagaimana menganjurkan adanya one-way solution di mana yang ada hanya Israel saja. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang akhirnya nggak ketemu titik untuk bicara duduk barengnya itu ya, Prof ya. Prof, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa Special Report akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan diskusinya di malam hari ini. Prof, jadi dari pengalaman Anda menjadi duta besar untuk PBB, bagaimana dalam situasi seperti ini bisa mengajak duduk sama-sama ini pihak-pihak yang bertikai? Karena pada saat ini sulit ya, Prof ya, untuk diselesaikan. Jadi dari PBB bisakah diselesaikan? Untuk sekedar duduk aja dulu rame-rame, Prof. Ya. Yang pertama kali ya, sekarang ini kan ada pertempuran ya, jadi harus ada usaha untuk ceasefire, jadi penghentian tembak-menembak ya, agar supaya korban tidak bertambah. Kedua, ya harus diberikan mandat kepada Sekjen PBB untuk memberikan suatu misi ke sana untuk misi pencari fakta. Jadi pencari fakta itu akan melihat bagaimana kondisi masyarakat di Gaza ini tanpa ada jalan keluarnya itu. Jadi dengan demikian akan membuka cakrawala semua pihak
untuk berbuat sesuatu mencari jalan pemecahan politik mengenai sengketa di Palestina ini. Ya, dengan adanya mandat tadi, maka semua pihak yang bersengketa harus menghormatinya dan bisa memberikan jalan kepada Sekjen PBB untuk mencari fakta-fakta dan juga mencari jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk bisa mendudukkan mereka bersama-sama berdasarkan fakta yang diberikan di lapangan. Oke, itu cukup kuat untuk menekan dua belah pihak untuk nurut dengan ceasefire, Prof? Situasi sekarang sedemikian parah, Pak. Kita masih ingat dulu bagaimana situasi di Afrika Selatan waktu apartheid ya berlangsung ya, di mana memisahkan dan kelompok hitam dengan sedemikian tidak berpikir manusia. Tetapi justru ada masyarakat di negara-negara Barat yang berpikir bahwa ini waktunya untuk membantu mereka-mereka ini. Ya, kita sekarang sudah melihat bagaimana masyarakat di Amerika maupun juga di Eropa yang mulai membentuk pendapat untuk membantu masyarakat di Gaza tadi. Oke, apa yang bisa dilakukan atau ditawarkan Indonesia melalui wakil kita di PBB, Prof? Ya, kita mengajukan kepada Sekjen PBB ya untuk beliau menjadi semacam mediator ya dalam pemecahan masalah ini. Nah, kedua, kalau bisa ya kita bisa juga membantu secara politis ya pada teman-teman kita untuk mendukung agar supaya beri kesempatan kepada Sekjen PBB ini untuk menjadi mediator yang bisa mengundang untuk kita dulu semua ya, terutama pihak yang bersengketa agar bisa mencari jalan keluar yang paling singkat dalam rangka untuk menghentikan tumpah darah yang sangat tidak berkemanusiaan ini. Oke, kita sama-sama berharap tujuan utamanya adalah sekarang untuk menghentikan serangan masing-masing karena semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan. Begitu ya, Prof ya. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB 2004 hingga 2007 sekaligus mantan pelapor khusus HAM PBB untuk Palestina Profesor Makarim Wibisono atas waktu Anda. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan special report malam hari ini. Salah satu hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan saat ini adalah dari manapun Anda berada dalam konteks perang Hamas Israel ini adalah untuk tidak saling komen negatif dan kebencian di medsos. Kita doakan agar perang ini usai dan ada solusi bagi warga yang berkonflik. Saya Anggi Hasibuan mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.